بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 ya. Nah, langsung saja yuk kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha li liqa'ihi zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq. Amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah. Ibu-ibu, jamaah sekalian, ayahanda, ibunda, apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekarang saya punya jaya sendiri. Jadi kalau Ayah Usman bilang, apa kabar bunda, ayahanda sekalian hari ini? Maka jawab dengan lantang, pakai gaya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Ayo kita coba. Ayah bunda, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya. Bicara mengenai iman yang dibacakan oleh qori kita tadi di surat Al-An'am ayat 82, iman. Iman itu abstrak, enggak kelihatan. Tapi bisa dinilai. Dari mana nilainya? Dari dampak perbuatan amal. Bun, ayahanda, di sana ada kabel yang bermuatan listrik. Bu, tahu kabel itu ada listrik? Listriknya kelihatan enggak? Mic ini bisa beroperasional dengan baik karena ada listrik. Lampu ini menyala karena ada listrik. Kipas angin bisa muter karena ada listrik. Begitupun iman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sholat. Ada iman berarti bersabar. Iman menganjurkan kita untuk sholat. Iman mengajarkan kita untuk tawadu. Sekarang ada listrik tapi lampu nggak nyala. Berarti koslet.
Mic ini tidak berfungsi tapi ada listrik, berarti koslet. Ada listrik, kipas nggak nyala, berarti koslet. Ibu lagi nyetrika, ada listrik, cetrikaan nggak panas-panas, berarti koslet. Begitupun orang yang mengaku beriman, kalau dia nggak sholat berarti Waduh. ngaku beriman, dia nggak mau bersabar, nggak mau bersodako, nggak mau bersujud, berarti Ayah bunda sekalian, di dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman itu, yang imannya tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, Allah akan berikan kedamaian hati di dalam dunia ini. Tuh. Kalau iman kita tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah senang sama hambanya. Menyekutukan berarti menduakan. Bun, kalau suami bunda menduakan ibu, kesal nggak? Sakit hati nggak? Ayah, istri ayah menduakan ayah, sebel nggak? Allah juga gitu. Di dalam surat Al-An'am yang dibacakan Qori tadi, kalau keimanan kita tidak mensyirikkan Allah, dunia akhirat aman, kata Allah. Tuh. Kalau engkau menyembah kepadaku, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau menduakan aku. Bun, ayahanda sekalian, banyak yang terjadi faktanya, orang-orang yang gak punya iman akhirnya mati dalam keadaan tragedis. Menyedihkan, ironis. Pengusaha jatuh miskin. Kalau gak punya iman, banyak yang gantung diri. Orang miskin jadi kaya, biasanya takjub. Tapi kalau orang kaya jatuh miskin, kalau gak punya iman, bunuh diri. Bunuh diri salah satu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketiadaan iman di dalam dirinya. Masya Allah, bun, ayahanda sekalian, hidup ini harus ada iman. Kalau kita nggak punya iman, hidup kita bagaikan hewan. Hewan itu makan asal makan. Kambing ngelihat tanaman yang hijau walaupun bukan punya tuannya, dia makan. Hidup tanpa iman. Ayah bunda sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wahai sekalian manusia, jikalau engkau beriman kepada Allah, jikalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Di sini ada yang nggak punya masalah? Pasti masalah itu ada. Terus bagaimana Ustadz? Bersenderlah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan engkau rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka, alias rezeki nomplok. Tuh, indahnya kita beriman kepada Allah. Segala sesuatu kita niatkan karena Allah. Kita bertemu dan berpisah karena Allah. Sungguh nikmat di dunia ini apabila terjadi suatu musibah kita ikhlaskan ini dari Allah. Ini adalah keimanan yang baik. Bunda cinta sama suami bunda karena Allah. Ketika ditinggal sama suami, suami meninggal di luar, ikhlas gak? Harus ikhlas. Kenapa? Karena Allah. Jangan sampai sebelum kita beriman kepada Allah,
suami kita dimatikan duluan sehingga kita terisak-isak dengan peninggalannya. Ya. Karena tidak ikhlas. Pasti akan menyedihkan. Ayah bunda sekalian, pada akhirnya sesungguhnya menurut Imam Abu Hanafi, golongan kita ini termasuk al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang naik, kadang turun. Lagi naik, rajin ke masjid, bahkan sampai nggak keluar-keluar. Begitu iman turun, 3 bulan nggak ke masjid-masjid. Jangan sampai seperti itu. Iya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa qad yurjal jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jaru alisan. Tafadol bagi jemaah, ayah bunda yang ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Andi. Silakan Ibu yang mau bertanya. Siapa? Ya, silakan Banyak banget Ibu. yang nanya. Asik. Yang ngangkat tangan banyak, yang nanya cuma 1. Sabar. Nanti dapat kesempatan. Silakan Ibu namanya. Dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, tapi panggil Ibu Anjar. Ibu Hajar. Ya, Waduh, jangan dihajar atuh Bu. dari Gereja Asri Jelupang, dari Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Silakan Ibu Hajar. Saya mau bertanya Pak Ustadz, cerita teman saya. Mic-nya boleh lebih dekat. Oh iya, cerita teman saya. Ini Ya. kalau misalnya kan cobaan itu pasti dari anak atau suami ya. Ya. Ceritanya dari suami. Karena suaminya ini bukan apa ya, maksudnya kalau biasa istri itu yang pergi dari rumah. Tapi Ya. ini terbalik. Oh. Suaminya yang suka pergi dari rumah. Oh, suaminya yang kalau marah suka ngambek Ya, keluar rumah ya, gitu. ya, Pak Ada di Ustadz. sini orangnya, ada mana orangnya? Ya. Iya, terus Ya, Bu. tapi itu kan nggak sekali 2 kali Pak Ustadz, keterusan gitu. Iya. Terus menerus. Terus gitu. menerus lah kalau setiap berantem suaminya yang keluar rumah Iya, gitu. Oke, terus pertanyaannya? Ya, memang pertanyaannya itu kita memang harus sabar ya Pak Ustadz. Tapi kan kalau terus menerus juga lama-lama kita juga sebagai Wih. istri juga gimana ya? Gimana ya? Gitu. Mestinya aku Kan itu yang kita- keluar rumah. Iya, kan kita mau jadi istri soleha Ya. yang istilahnya harus Baik. turut sama suami. Tapi suami yang harus gimana dulu Baik. yang harus kita turuti. Baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rumah tangganya sering kalau berantem itu suaminya yang keluar rumah. Lama-lama istrinya kesel juga ini ya kan. Kan kita juga sabar ya, gimana caranya itu Ustadz? Nasihatin suaminya atau kitanya sendiri harus bersikap seperti apa begitu ya Bu ya? Silakan Ustadz. Siap. Yang penting bunda jangan keluar rumah juga. Jadi kebanyakan rumah tangga yang sering ada permasalahan itu rumah tangga laksana pom bensin. Rasulullah mengatakan rumah tanggaku laksana surga baiti jannati. Tapi kenyataannya banyak rumah tangga laksana pom bensin. Kesulut dikit berkuar-kuar apinya. Oh, saya kira laksana pom bensin mulai dari angka 0 ya Pak. Masya Allah. Ini dikarenakan adanya miscommunication. Bunda, yang namanya suami seorang pria itu Allah menciptakan sebuah hormon namanya hormon testosteron. Testosteron. Hormon testosteron ini gunanya untuk supaya laki-laki itu gentle. Makanya kalau bunda sering menyapa suami bunda, bunda tersenyum, suami bunda nggak balas senyumnya. Ada yang begitu? Bun, laki-laki kodratnya memang begitu. Tunggu kisaran 10 menit sampai 15 menit. Nanti setelah hormon testosteronnya itu sudah kendor, baru dia bisa menjawab dan membalas senyum bunda. Tuh. Hormon itu bikin tegang wajahnya selama dia seharian bekerja. Begitu pulang, dikasih banyak kata-kata, suami cuma bilang, iya. Tapi Itu kodrat. coba ditanya ngomong apa, denger nggak Pak?
Bunda, coba Bunda pernah WA sama suami, banyak kata-kata dijawabnya cuman apa? 2 huruf. Ya. O dan K. Itu kodrat. Begitupun oke. perempuan. Ya, Mas ya, David, ya. perempuan ini umumnya demen ngumpul. Hmm. Perempuan ada kajian taklim, nggak diundang juga datang. Ya. Laki-laki kodratnya bersaing. Paling demen rapat. Begitu majlis taklim kebanyakan perempuan. Iya. Karena kodratnya demennya bersaing. Ibu-ibu Mas David, kalau ke mall, mau ke toilet, itu ngajak-ngajak pipis yuk, pipis yuk, pipis yuk. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak. Enggak, iya. Ini kita lagi rapat nih Mas Iya, David. iya. Apa ada bapak-bapak ngajakin, Mas David pipis yuk, pipis yuk. Ah repot. Ya enggak lah. Jadi harus saling mengerti tentang kodrat wanita dan kodrat laki-laki. Iya, lagi. Iya. Ya Bunda, Ya. kalau ayah pulang, Assalamualaikum Bunda. Bunda senyum, suami nggak bales, diem dulu. Iya. Tahan Iya. sampai 10 menit. Iya. Nanti setelah 10 menit Oke. hormon testosteronnya itu sudah kendor, baru dia bisa menjawab. Iya. Mas David, ternyata Allah menciptakan, Iya. Udah habis waktunya. sudah habis waktunya. Baik. Lagi seru. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Emang kalau ngomongin hormon testosteron, ibu-ibu mau bapak-bapak nggak habis-habis ya. Suami dan istri ya Bu ya. Ya udah nanti insya Allah kita undang Ustadz lagi ke sini khusus ya. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya dan jawabannya. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.